Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Rahmayanti, NPM 21 Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Lokal 1. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas final tes mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Husnul Khatimah MPD. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang keterampilan membaca. Apa sih keterampilan membaca itu? Keterampilan membaca adalah kapasitas seseorang dalam memahami, menafsirkan, membaca, dan memecahkan kode bahasa pada teks tersebut. Dengan kemampuan membaca yang baik, seseorang bisa menyesuaikan dan menanggapi komunikasi tertulis seperti pesan, email, surat, dan sebagainya dengan lebih mudah. Penggunaan keterampilan membaca pada pembelajaran itu sangat penting karena bisa menunjang mahasiswa dalam pemahaman hal materi dan menghindarkan kesalahpahaman. Misi utama dari membaca adalah untuk meraih informasi secara akurat dan baik dari sebuah teks. Dengan adanya tujuan atau misi dalam membaca, pembaca akan lebih mengerti apa yang sedang dibaca. Dengan adanya keahlian membaca ini, mahasiswa juga akan mampu menelaah berbagai informasi yang nantinya akan memberikan output baru berupa pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan perilaku yang baru. Ada beberapa tujuan dari membaca. Yang pertama, menghayati keindahan isi dari sebuah teks. Yang kedua, membaca teks bisa membuat kita lebih memahami sebuah bacaan. Yang ketiga, mengulas kembali pengetahuan yang sudah lampau sehingga pengetahuan tersebut menjadi solid. Yang keempat, mengoneksikan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru. Yang kelima, mengumpulkan data sebagai tujuan untuk menyelesaikan laporan berbentuk tulisan maupun lisan. Adapun langkah-langkah dalam keterampilan membaca, yang pertama mengenal unsur kalimat, yang kedua mengenal unsur kata, yang ketiga mengenal unsur huruf, yang keempat merangkai huruf menjadi suku kata, dan yang terakhir merangkai suku kata menjadi kata. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa sangatlah penting untuk membaca. Mengapa demikian? Karena membaca sangatlah penting dan hendaknya menjadi sebuah kemahiran. Membaca juga dapat meningkatkan imajinasi seseorang dalam berpikir kritis dan kreatif untuk menuju hal-hal baru. Jika budaya membaca ditinggalkan begitu saja, takutnya mahasiswa akan menjadi miskin terhadap pengetahuan. Sayang sekali kan? Jadi mulailah saat ini untuk menanamkan membaca itu menjadi hobi. Dari sekarang lebih baik kalian isi waktu kosong kalian dengan lebih banyak membaca yang bermanfaat. Karena manfaat membaca itu sangatlah banyak, seperti menstimulasi mental, mengurangi stres, menambah wawasan dan pengetahuan, menambah kosakata, dan melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa. Lalu, apa akibatnya jika malas membaca? Nah, sekarang saja kalian pasti bisa merasakan dan melihat banyak generasi muda yang menjadi generasi pemalas. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga tidak mampu bersaing dengan daerah lain bahkan negara luar. Lalu kurangnya pengetahuan membuat sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan sulit bersosialisasi karena kurangnya wawasan. Nah, buat kalian yang ingin memulai hobi membaca buku, kalian bisa terapkan hal-hal ini. Yang pertama, membaca buku fiksi. Yang kedua, percayalah orang sukses itu sering membaca buku. Yang ketiga, pilihlah buku sesuai dengan minat kalian. Yang keempat, yakinlah buku itu jendela kehidupan. Nah, jadi buat kalian yang ingin lebih banyak tahu tentang apa saja tips-tips untuk membuat kita menjadi hobi membaca buku, kalian bisa cari saja sendiri di Google.
Baiklah, itu saja tadi pembahasan tentang keterampilan membaca. Selanjutnya saya akan membahas tentang berbicara untuk keperluan presentasi dan seminar, yang mana dijelaskan oleh Ibu bahwa antara bisa dan terampil itu beda, dan jangan asal bicara. Teman-teman sekalian, untuk menjadi terampil berbicara, mahasiswa tidak boleh asal bicara, melainkan berbicara berkualitas. Ada 3 hal agar berbicara berkualitas, yang melibatkan pertama tentang kualitas diri, yang kedua tentang kualitas materi, dan yang terakhir tentang kualitas cara penyampaian. Yang pertama kita membahas tentang kualitas diri. Ada beberapa hal. Yang pertama, menciptakan daya tarik atau aura paling menarik dalam diri Anda. Tingkatkan kualitas diri Anda yang paling menarik. Yang kedua, fokus pada pendengar kita. Bagaimana caranya memuaskan semua pendengar. Visual, memperhatikan yang terlihat. Logika, memperhatikan yang kita sampaikan. Menggunakan perasaan ketika memahami. Imajinasi. Ketiga, menguasai proses. Dalam kepercayaan diri bisa dibangun 3 hal. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, berpikir positif. Adapun untuk meningkatkan kualitas diri, yang pertama performance, menyesuaikan, berbicara energik atau semangat. Jadilah pribadi yang unik, mencoba mencari keunikan dalam diri yang tersembunyi. Yang kedua, kita membahas tentang kualitas materi. Memerlukan keahlian khusus dan memperhatikan siapa yang menjadi pendengar. Yang ketiga, kita membahas kualitas cara penyampaian diri. Tidak hanya berbicara, tetapi juga membutuhkan anggota tubuh dalam berbicara, seperti senyum dan juga melakukan kontak mata kepada pendengar, bukan hanya kepada pemateri. Adapun tujuan berbicara. Pada umumnya, tujuan orang berbicara adalah untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, atau menggerakkan pendengarnya. Sejalan dengan tujuan pembicara tersebut, dapat pula kita klasifikasikan berbicara menjadi 5 jenis, yakni yang pertama berbicara menghibur, yang kedua berbicara menginformasikan, yang ketiga berbicara menstimulasi, yang keempat berbicara meyakinkan, dan yang terakhir berbicara menggerakkan. Berbicara menghibur biasanya bersuasana santai, rileks, dan kocak. Berbicara menginformasikan bersuasana serius, tertib, dan hening. Berbicara menstimulasi juga bersuasana serius, kadang-kadang terasa kaku. Berbicara meyakinkan sesuai dengan namanya, bertujuan meyakinkan pendengarnya. Jelas suasananya pun bersifat serius, mencekam, dan menegangkan. Cara menggerakkan pun menuntut keseriusan baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengarnya. Selanjutnya, metode penyampaian. Ada 4 cara bisa digunakan orang dalam menyampaikan pembicaraannya. Keempat cara yang dimaksud adalah yang pertama, penyampaian secara mendadak. Yang kedua, penyampaian secara berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Dan yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah. Berdasarkan keempat cara penyampaian pembicaraan tersebut, dapat kita klasifikasikan berbicara menjadi 4 jenis pula. Yang pertama, berbicara mendadak tadi, berbicara berdasarkan catatan kecil, berbicara berdasarkan hafalan, dan keempat, berbicara berdasarkan naskah. Berbicara mendadak terjadi karena seseorang tanpa direncanakan sebelumnya harus berbicara di depan umum. Pembicara yang dalam taraf pembelajar menyiapkan bahan pembicaraannya dengan cermat dan tulisannya secara lengkap. Pembicara membacakan naskah yang disusun rapat. Berbicara berlandaskan naskah
dilaksanakan dalam situasi yang bersifat resmi dan menyangkut kepentingan umum. Mempengaruhi efektivitas berbicara. Efektivitas berbicara bergantung kepada berbagai faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara adalah faktor bertukar gagasan dan kecemasan berbicara dan bertugas gagasan. Gagasan adalah pesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Gagasan itu dapat berupa pengetahuan, pendirian, keinginan, perasaan, emosi, dan sebagainya. Kecemasan berbicara mempunyai makna, yaitu keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan seseorang yang telah dipengaruhi oleh rasa cemas karena khawatir, takut, dan gelisah. Baik, cukup itu saja tadi pembahasan tentang keterampilan berbicara. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam.